Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di pagi yang indah ini mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan taat bersama-sama dengan firman-Nya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu.
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku yang setia. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mengenalkan firman-Mu, Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semuanya, dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pada minggu-minggu ini sedang masuk di dalam perayaan Prapaskah atau persiapan memasuki Paskah, di mana ada kematian Yesus Kristus yang akan kita lihat pada bulan yang akan datang. Kita akan melihat bahwa di sana ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika kealahannya yang seutuhnya, ketika kealahannya yang begitu dahsyat harus ditinggalkan untuk datang menyerahkan hidupnya menebus umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan dari Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan menemukan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-7. Saya akan membacanya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini adalah sebuah tulisan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, yang dimana pada saat itu mungkin mereka sedang mengalami yang namanya pertengkaran atau perselisihan di antara jemaat. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, ku mau menjadi seperti Yesus. Di era modern saat ini ada begitu banyak orang yang ingin berlomba-lomba tentang sebuah pencapaian. Entah itu pencapaian yang ada di sekitar kita, entah itu mendapatkan pencapaian untuk mendapatkan sebuah pengakuan di antara sebuah komunitas, sebuah kelompok. Tapi itu sedang berlomba-lomba dilakukan oleh orang-orang saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pencapaian itu terjadi, itu akan membuat sebuah tren, sebuah sesuatu yang populer. Mungkin misalnya kita lihat kepada anak muda, kita lihat di sana pencapaian apa yang mereka lomba-lombakan saat ini. Mungkin dengan game online, Mobile Legends. Mereka berlomba-lomba untuk bermain game ini. Sehingga apa? Ketika mereka berlomba-lomba memainkan game ini, mereka mendapatkan sebuah pencapaian yang luar biasa dan mendapatkan pengakuan di antara kelompok itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pembacaan kita pada pagi hari ini, sebenarnya ada tren yang sudah diajarkan kepada kita dari sejak lama, dari sejak dulu. Dan tren itu seharusnya ada di dalam kehidupan orang percaya, ada di dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena tren ini sebenarnya membawa kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Tren ini sebenarnya membawa kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Bukan tentang kealahannya, tapi sikap, sifat kita menjadi sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tren yang pertama kita akan pelajari yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu tentang kerendahan hati. Sikap ini adalah hal yang penting yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Karena ini sikap kerendahan hati ini adalah sikap yang sangat menakjubkan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Kita melihat kepada kelahiran Yesus Kristus. Di sana dia meninggalkan kealahannya dan rendah hati untuk
lahir di tempat yang tidak menyenangkan. Sebenarnya dia punya hak untuk menentukan di mana Yesus itu lahir. Karena dia ada Allah, Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang sangat dahsyat di dalam kehidupannya. Dia bisa merubah segala sesuatu. Dia punya hak sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tapi di dalam kerendahan hatinya, dia tetap taat untuk lahir di mana dia ditentukan oleh Allah. Untuk lahir di mana dia sudah diberikan tempat oleh Allah. Dengan kerendahan hati itu, dia datang ke dunia ini dengan tempat yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat kerendahan hati ini, sebenarnya hal yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan orang percaya. Apalagi kita orang Kristen yang selalu berada dengan komunitas yang dimana ada begitu banyak pertentangan, ada begitu banyak tantangan. Tapi kalau kita tidak bisa rendah hati satu dengan yang lain, ini akan menjadi sebuah ancaman di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa serupa, bagaimana kita bisa sama dengan Yesus. Karena apa? Kita tidak belajar untuk rendah hati terhadap satu dengan yang lain. Padahal kita ada di dalam sebuah komunitas yang mana ada begitu banyak pikiran, ada begitu banyak karakter yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam satu gereja ada begitu banyak karakter. Sehingga penting untuk kita rendah hati dalam sikap kita. Di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus pun mengingatkan kepada jemaat Filipi. Kalau kamu sedang berselisih, kalau kamu sedang bertengkar, hendaklah meneladani Kristus. Sehingga dalam sikapmu kamu tetap memiliki sikap rendah hati. Tidak menonjolkan keangkuhan dirimu. Tidak memperlihatkan siapa yang lebih utama di sini. Tidak memperlihatkan siapa yang lebih penting di sini. Tetapi tujuannya agar kita serupa dengan Yesus Kristus. Itu adalah tujuan dari Rasul Paulus menegur jemaat Filipi. Dan dalam kehidupan kita pun seharusnya demikian. Kita tidak harus menonjolkan sikap kita seperti apa. Menonjolkan diri kita seperti apa. Kita ada begitu banyak jemaat. Kita ada begitu banyak karakter di dalam satu gereja. Di dalam pelayanan kita ada begitu banyak yang harus kita olah, yang harus kita teladani, yang mana kita harus tetap rendah hati. Ketika saran kita, saran yang kita berikan tidak diterima, kita harus rendah hati. Mungkin saran yang lain lebih baik. Mungkin saran yang lain itu akan memberikan lebih pandangan yang lebih luas. Kita harus menerima itu. Bukan kita harus, saya harus menunjukkan siapa saya di sini sebenarnya. Saya yang lebih tua, saya yang lebih pertama untuk pelayanan di sini. Harus usul saya yang diterima. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Rendah hati bukan tentang itu. Tapi rendah hati tentang siapa yang akan kita tempatkan di dalam sebuah organisasi. Ditempatkan di dalam sebuah saran itu. Ketika kita rendah hati, kita sedang menempatkan Yesus Kristus di dalam hati kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua yaitu ketaatan di dalam kehidupan seperti Kristus. Ayat yang ke-8 saya akan membaca bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang kedua, sifat karakter Kristus. Ku mau menjadi seperti Yesus, yaitu memiliki ketaatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak di dalam kehidupan orang percaya yang meninggalkan sikap-sikap ini karena mungkin mereka ingin selalu mendapatkan pengakuan. Ketaatan itu penting. Ketika Yesus masuk di dalam taman Getsemani, dia berdoa, bahkan dia berkata, Tuhan Allah Bapa, dia berseru kepada Bapa, hati ini seperti mau mati rasanya. Perih hati ini seperti mau mati rasanya. Dia tahu ketika dia berseru itu, dia sedang berada pada kemanusiaan yang seutuhnya. Dan dia tahu keadaan itu. Keadaan apa yang sedang dialami. Dan ketika dia masuk di dalam penyalipan, dia berkata, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Di sana dia menunjukkan sikap ketaatannya yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata ketaatan ini harus ada dalam kehidupan kita. Ketika ada orang yang menegur kita, rekan pelayanan kita menegur kita, kita harus terima bahwa itu teguran yang membawa kita kepada ketaatan kepada Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jangan ketika orang lain tegur, rekan pelayan kita tegur, terus kita menjadi apa?
menjadi marah kepada dia, menjadi orang yang tidak mau lagi pelayanan karena kok saya ditegur, kenapa saya ditegur? Padahal orang lain sudah melihat sebuah kesalahan, mungkin ada kesalahan di dalam kehidupan kita, tapi orang lain ingin membantu kita untuk dibenarkan sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita menjadi orang yang taat di dalam pelayanan, di dalam sebuah organisasi gereja, di dalam sebuah komunitas Kristen. Ini penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerendahan hati dan ketaatan ini dimulai dengan memberi ruang bagi orang lain, bagi yang lain dalam pikiran dan hati kita. Kerendahan hati dan ketaatan ini kita harus berikan ruang sehingga di dalam pikiran kita tidak ada yang namanya keegoisan kita, keutamaan diri kita sendiri yang kita fokuskan di dalam ketika kita berorganisasi, di dalam ketika kita berjemaat, di dalam ketika kita bergereja, apalagi kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan, ku mau seperti Yesus. Yang pertama yaitu kerendahan hatinya, yang kedua ketaatannya, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati.